Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Korespondensi dan teman-teman R4E yang saya banggakan. Pertama-tama, di sini kelompok 8 izin memaparkan materi yang berjudul Surat Statuta. Kelompok 8 yang beranggotakan Huda Santri Aji, Sabina Putri Azahra, dan Galeh Arya Buana. Berikut pemaparan materinya. Pengertian Surat Statuta. Surat Statuta adalah nama untuk kelompok surat yang jika dilihat dari syarat pembuatannya mempunyai persamaan, yaitu harus berdasarkan statuta. Yang dimaksud dengan statuta ialah undang-undang dan semua peraturan pemerintah serta ketentuan lain yang dapat menjadi pedoman, dasar hukum, atau landasan pijak bagi pembuatan surat tertentu. Pembuatan surat yang berdasarkan statuta akan menghasilkan surat yang mempunyai kekuatan hukum sehingga keberadaan surat statuta itu diakui dan dilindungi oleh negara. Berikut surat-surat yang digolongkan sebagai surat statuta. Yang pertama ada surat keputusan, surat perjanjian, surat perintah, surat pengumuman, dan juga surat berita acara. Surat keputusan. Surat keputusan adalah surat yang berisi ketetapan tentang sesuatu hal yang merupakan kebijakan pucuk pimpinan suatu organisasi. Dalam batasan, terkandung pengertian bahwa yang berhak mengeluarkan surat keputusan dalam suatu organisasi yaitu pimpinan tertinggi. Misalnya, surat keputusan presiden, surat keputusan menteri, surat keputusan direktur, surat keputusan bupati, dan sebagainya. Pejabat yang lebih rendah boleh menandatangani surat keputusan dengan mengatasnamakan pimpinan tertinggi, tetapi tidak boleh mengeluarkan surat keputusan dengan memakai nama jabatannya sebagai judul. Guna surat keputusan. Yang pertama, untuk menetapkan atau mengubah status seseorang atau suatu barang. Yang kedua, untuk mengesahkan, pembentukan, mengubah status, dan atau membubarkan suatu organisasi atau lembaga. Yang ketiga, untuk mengesahkan berlaku atau tidak berlakunya suatu pedoman atau peraturan. Dan yang terakhir, untuk mencabut masa berlaku surat keputusan yang dibuat sebelumnya. Selanjutnya ada sebagai surat penting yang menyangkut nasib orang, barang, dan non-material, pembuatan surat keputusan harus memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama, mempunyai statuta atau dasar pembuatan. Yang kedua, mempunyai considerans atau bahan pertimbangan. Yang ketiga, mempunyai desideratum atau tujuan pembuatan. Dan yang keempat, mempunyai diktum atau butir ketetapan. Selanjutnya ada isi surat keputusan. Surat keputusan berisi 3 hal, yaitu considerans, desideratum, dan diktum. Yang pertama ada considerans. Considerans adalah bagian surat keputusan yang berisi hal-hal yang menjadi pertimbangan pembuatan surat keputusan. Keberadaan considerans bagi sebuah surat keputusan bersifat wajib, karena dalam considerans itulah tertera landasan hukum atau statuta setiap keputusan. Yang kedua ada desideratum. Isi surat keputusan yang dinamakan desideratum adalah bagian yang berisi tujuan atau untuk apa surat keputusan itu dibuat. Setiap surat keputusan pasti mengandung tujuan. Tujuan itulah yang dapat satu atau lebih. Keberadaan desideratum dapat saja secara implisit, yaitu desideratum dapat berbeda secara tersirat di dalam considerans atau di dalam diktum. Baik, slide selanjutnya ada contoh desideratum dalam considerans. Contohnya, untuk melakukan pembinaan dan bimbingan bagi setiap mahasiswa, perlu diangkat penasihat akademik. Penerbitan surat keputusan bertujuan untuk mengangkat penasihat akademik. Contoh kedua, contoh desideratum dalam diktum. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Penerbitan surat keputusan bertujuan untuk
meminta pihak tertentu agar mengetahui dan melaksanakan surat yang dibebankan kepadanya. Jadi dapat dilihat dari kedua contoh di atas, perbedaannya desiderantum tentang apa dan tujuan apa surat keputusan itu dibuat. Lanjutan, ketiga ada diktum. Diktum merupakan isi inti sebuah surat keputusan. Diktum bagian surat keputusan yang berisi butir-butir apa saja yang akan ditetapkan oleh pengambil keputusan. Surat dihimpun ke dalam diktum. Surat selanjutnya ada klasifikasi surat keputusan. Pertama, surat keputusan utama. Surat keputusan utama adalah surat keputusan yang asli dengan atau tanpa lampiran. Surat keputusan utama juga berarti surat keputusan yang bukan petikan atau bukan salinan. Adapun bagian-bagian surat keputusan utama adalah pertama ada kepala surat, kedua ada judul surat, yang ketiga ada nomor surat, yang keempat ada subjudul surat, yang kelima ada konsideran, yang keenam ada diktum, yang ketujuh ada nama kota tempat penetapan keputusan, yang kedelapan ada tanggal penetapan keputusan, yang kesembilan ada jabatan pengambil keputusan, ke-10 ada tanda tangan dan nama pengambil keputusan, yang ke-11 ada tembusan, itu jikalau ada, yang ke-12 terakhir ada lampiran jikalau ada. Klasifikasi surat keputusan yang kedua itu ada surat keputusan petikan atau petikan surat keputusan. Dari kata petikan yang berarti hasil memetik dapat diketahui bahwa kata itu mengandung pengertian ada sesuatu yang dipetik. Melalui kata petikan lahirlah sebuah istilah yang kemudian menjadi nama salah satu varian atau suatu keputusan, yaitu surat keputusan petikan, atau lebih terkenal sebagai petikan surat keputusan. Teknis penulisan petikan surat keputusan adalah sebagai berikut. Pertama, judul petikan surat keputusan diambil dari judul surat keputusan utama dengan menambahkan petikan sebagai kata pertama. Contoh, petikan surat keputusan Direktur PT sekian-sekian nomor sekian-sekian. Kedua, ada isi konsideran tidak dipetik sama sekali, yang ditulis hanya subtopiknya. Sedangkan isi konsideran itu diwakili atau singkatan dan seterusnya atau dan sebagainya saja. Contoh, menimbang dan seterusnya, mengangkat dan seterusnya, membaca dan seterusnya. Selanjutnya ada surat perjanjian. Perjanjian adalah tindakan yang mengikat dua belah pihak yang berjanji untuk menjamin adanya kepastian. Dalam pengertian sehari-hari, siapa yang berjanji berarti mengikat dirinya dengan orang lain dan juga mengikat orang lain dengan dirinya untuk bersama-sama menciptakan sebuah kepastian. Surat perjanjian adalah perjanjian tertulis antara kedua belah pihak yang berjanji dengan tujuan agar kedua belah pihak sama-sama menepati isi perjanjian yang dibuat. Perjanjian dapat diklasifikasikan atas dua macam. Pertama ada perjanjian autentik, yaitu perjanjian disaksikan, dilegalkan, disahkan oleh pejabat pemerintah. Kedua ada perjanjian di bawah tangan, yaitu perjanjian yang tidak disaksikan dan tidak dilegalisasikan oleh pejabat pemerintah. Selanjutnya ada guna surat perjanjian. Pertama, untuk menciptakan ketenangan bagi kedua belah pihak yang berjanji karena terdapatnya kepastian di dalam surat perjanjian. Kedua, untuk mengetahui secara jelas batas hak dan kewajiban pihak yang berjanji. Ketiga, untuk menghindari terjadinya perselisihan atau silang pendapat. Yang terakhir yang keempat, untuk bahan penyelesaian perselisihan atau perkara yang mungkin timbul sebagai akibat suatu perjanjian. Lanjut ke syarat sah surat perjanjian adalah sebagai berikut. Di antaranya, pertama, surat perjanjian harus ditulis di atas kertas segel atau kertas biasa yang dibubuhi dengan materai. Kedua, pembuatan surat perjanjian harus ada rasa ikhlas, rela, tanpa paksaan. Selanjutnya ada perjanjian jual beli. Perjanjian ini dipakai untuk jual beli barang atau material. Untuk jual beli jasa dapat dibuat sejenis surat perjanjian yang lazim disebut kontrak. Dalam surat perjanjian jual beli diatur ketentuan tentang: yang pertama ada jenis barang yang diperjualbelikan, yang kedua ada harga yang disetujui bersama, yang ketiga ada cara pembayaran, yang keempat waktu pembayaran, yang kelima cara penyerahan barang,
waktu penyerahan barang, dan yang terakhir ada tempat penyerahan barang. Selanjutnya yang kedua ada perjanjian sewa beli. Yang dimaksud dengan perjanjian sewa beli ialah jual beli barang dengan pembayaran secara angsuran tanpa uang muka. Bayaran diserahkan pada waktu perjanjian ditangani oleh kedua belah pihak, atau dapat juga beberapa waktu setelahnya. Dalam perjanjian sewa beli lazimnya dicantumkan nama khusus, yaitu selama pembeli belum melunasi angsuran yang terakhir, statusnya adalah penyewa belum pemilik. Selanjutnya ada surat perintah. Sesuai dengan namanya, surat perintah berisi perintah atau tugas tertentu. Dengan adanya surat perintah, orang yang instruksi dari atasan kepada bawahan agar bawahan melakukan diperintahkan wajib melaksanakan tugas yang dibebankannya. Seperti halnya surat statuta yang lain, surat perintah juga mempunyai statuta yang melandasi pemberian perintah. Selanjutnya ada bagian-bagian surat perintah. Yang pertama ada judul surat perintah dengan subjudulnya bila ada. Yang kedua nomor surat perintah. Yang ketiga considerance, pertimbangan pembuatan perintah. Yang keempat ada isi perintah, diawali dengan penunjukan kepada siapa perintah diberikan dan apa yang harus dilakukannya. Yang kelima nama kota tempat surat perintah dikeluarkan. Yang keenam ada tanggal, bulan, dan tahun surat perintah dikeluarkan. Yang ketujuh ada nama dan tanda tangan pejabat yang memberi perintah. Yang kedelapan kalau ada tembusan. Surat pengumuman. Surat pengumuman ialah surat yang berisi tentang pemberitahuan kepada orang banyak, pengumuman mengenai sesuatu hal yang perlu diketahui oleh siapa saja yang berkepentingan sesuai dengan pengumuman itu. Isi surat pengumuman pada dasarnya terdiri dari atas 3 bagian. Yang pertama ada bagian kepala, memuat nama organisasi atau instansi, judul pengumuman, dan nomor pengumuman. Yang kedua ada bagian isi, terdiri atas pendahuluan, isi, dan penutup. Yang ketiga ada bagian kaki, memuat nama kota tempat pengumuman dikeluarkan, tanggal, bulan, tahun, nama, dan jabatan penanda tangan. Surat berita acara. Surat berita acara ialah surat yang dipergunakan untuk mencatat suatu peristiwa, yaitu waktu kapan peristiwa itu terjadi, di tempatnya di mana, dan keterangan lain yang berhubungan dengan peristiwa itu. Berita acara dapat mengenal serah terima jabatan, gedung, kendaraan, dan lain-lain. Dan dapat pula mengenai hal-hal lain, umpamanya berita acara pelantikan pejabat, bongkar muat barang, dan berita acara peresmian gedung. Surat berita acara tergolong surat berjudul sehingga bentuk surat ini berbeda dengan bentuk surat berperihal pada umumnya. Perbedaan itu antara lain di tengah kertas bagian atas dituliskan judul surat dengan huruf kapital dan tanggal surat dituliskan pada bagian kanan bawah. Selain itu, orang yang menandatangani surat biasanya lebih dari satu. Misalnya, untuk surat berita serah terima sesuatu, ada yang menyerahkan dan ada yang menerima. Kalimat pembuka yang biasa dipergunakan dalam berita acara adalah yang pertama ada pada hari ini, tanggal, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing selaku, Yang kedua, pada hari ini, tanggal, saya yang menjabat, telah, Yang ketiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini. Bisa juga kalimat penutup surat berita acara dapat berbentuk seperti berikut. Yang pertama, berita acara ini dibuat dalam rangkap untuk dipergunakan seperlunya. Yang kedua, berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mestinya. Yang ketiga, berita acara dibuat agar isinya diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Baik, pemaparan materi dari kelompok 8 telah dibacakan. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari materi kelompok 8. Simpulannya, jadi dapat disimpulkan bahwa surat statuta adalah nama untuk sekelompok surat yang jika dilihat dari syarat pembuatannya mempunyai persamaan, yaitu harus berdasarkan statuta. Surat-surat yang dapat digolongkan sebagai surat statuta antaranya surat keputusan, surat perjanjian, surat perintah, surat pengumuman, dan surat berita acara. Dalam pembuatan surat yang berdasarkan statuta akan menghasilkan surat yang mempunyai kekuatan hukum sehingga keberadaan surat statuta itu diakui dan dilindungi oleh negara.